Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Halo, hai, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Nah, dalam sesi kali ini atau di video kali ini saya ingin bercerita tentang B3. Apa itu? Yes, B3 adalah bincang bisnis bersama Haikal Rusli. Oke, dalam video ini saya share kepada Anda tentang 4 cara memulai sebuah usaha atau 4 cara memulai bisnis gitu ya. Nah, banyak orang yang bingung gitu ya untuk mau mulai dari mana gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya, dan hal apa yang perlu kita butuhkan gitu ya. Nah, terkadang untuk memulai itu membutuhkan sebuah keberanian yang sangat luar biasa karena ya ada sesuatu yang harus kita hadapi gitu ya. Siap tidak siap kita harus terima konsekuensinya. Apa itu? Dalam dunia usaha itu kita tidak mengenal dunia yang namanya kepastian. Yes, kita selalu berada dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, kita desain, kita rancang kepastian tersebut gitu ya, agar apa yang ingin kita dapatkan itu bisa kita dapatkan gitu ya, agar apa yang ingin kita dapatkan itu bisa rutin setiap bulannya gitu ya. Nah, hal inilah yang akan saya share gitu ya tentang 4 caranya ya agar bisnis ini bisa tumbuh dan berkembang. Apa saja itu? Yang pertama adalah bagaimana cara mencari modalnya gitu ya. Nah, ini adalah sebuah permasalahan yang begitu sangat klasik gitu ya bagi seseorang yang ingin memulai sebuah usaha gitu ya. Yes, dia adalah perkara tentang modal gitu ya. Nah, pada dasarnya modal ini bisa kita dapatkan dari beberapa hal gitu ya. Ada baik itu dari modal pribadi ataupun ya dari modal orang ketiga gitu ya. Nah, bisa jadi juga gitu ya modal orang lain gitu ya. Nah, yang terkadang gitu ya kita hanya fokus pada modal pada diri sendiri gitu ya. Dan kita berfokus pada kita harus punya sekian, kita harus punya sekian gitu ya. Nah, ternyata dalam dunia permodalan gitu ya, modal itu bukan berarti milik kita sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan banyak orang. Kita bisa bekerja sama dengan banyak pihak gitu ya. Nah, tentu saja kita harus siapkan mekanisme dengan mekanismenya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang bagaimana cara memulai tanpa modal ya. Memulai tanpa modal bukan berarti tanpa uang. Yes, tanpa modal bukan berarti tanpa uang ya. Tanpa modal artinya kita tidak mengeluarkan uang kita pribadi ya, tapi tetap kita harus keluarkan uang. Misalnya gitu ya, bagaimana memulai tanpa modal adalah dengan kita membuka ya sebuah pre-order tertentu gitu ya. Kita bisa membuka gitu ya penjualannya terlebih dahulu gitu ya dengan kita membuat pra-launch-nya gitu ya, kita memberikan harga spesialnya gitu ya, kita memberikan penawaran spesialnya gitu ya, agar harapannya si customer ini mau membayarkan uangnya kepada kita gitu ya. Nah, dari uang customer ini ya, kemudian kita olah gitu ya, menjadi produk atau jasa yang ingin kita kembangkan gitu ya, yang ingin kita tawarkan ke mereka gitu ya. Dan tentu saja ini harus kita harus siap untuk menerima uangnya di depan gitu ya. Nah, tapi perlu diingat juga gitu ya, kita harus memberikan harga spesialnya. Kita harus memberikan sebuah penawaran khususnya agar ya mereka bisa mau menginvestasikan uangnya terhadap produk atau jasa yang ingin kita luncurkan ya. Mungkin ada sebuah tantangan-tantangan tertentu yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, tapi memulai tanpa modal bukan berarti tanpa uang. Dan ini juga bisa dilakukan oleh bidang apapun gitu ya. Oleh bidang retail sekalipun atau bahkan bisnis yang lebih besar gitu ya. Kita bisa siap untuk menerima uang customer-nya terlebih dahulu. Nah, lalu kita olah ya dari uang customer itu dengan produk atau jasa yang ingin kita luncurkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara merekrut dan membina karyawan. Nah, ini sangat penting sekali gitu ya. Mulai dari fase
fase perekrutan gitu ya, sampai si karyawan ini keluar atau pensiun, ini harus kita cari tahu gitu ya, atau kita harus belajar tentang bagaimana ilmu tersebut gitu ya, bagaimana cara merekrutnya dan bagaimana cara membinanya agar karyawan tersebut bisa loyal terhadap bisnis yang kita jalani, agar si karyawan itu selaras dengan visi, misi, dan value yang ada dalam bisnis tersebut gitu ya. Nah, tentu saja ini membutuhkan sebuah keterampilan. Kabar baiknya ya, dalam salah satu metode yang disebut dengan Neuro Linguistic Programming gitu ya, ini kita bisa terapkan gitu ya, bagaimana cara merekrut karyawan yang tepat gitu ya, dengan karakter atau kemampuan yang dimiliki oleh kandidat calon karyawan tersebut gitu ya. Nah, untuk membina ya, tentu saja keilmuan ini sangat cocok sekali ya untuk dilakukan sebuah pembinaan, karena kita berbicara dengan manusia ya, karena karyawan ini adalah rohnya gitu ya, jantungnya bisnis kita gitu ya. Oleh karena itu kita harus memanusiakan mereka gitu ya. Bisnis bukan hanya diri kita, tapi juga tentang bagaimana karyawan kitanya juga gitu ya. Yang keempat adalah bagaimana ya cara menciptakan sistem yang efektif gitu ya. Kita harus bekerja dengan sistem agar ya sistem itu yang nantinya bekerja untuk kita ya, agar ya ketika kita sudah tidak lagi fokus di situ, bisnisnya bisa jalan gitu ya, kitanya sudah bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, tentu ini yang sangat-sangat banyak pembisnis inginkan gitu ya. Nah, tentu saja untuk membuat sistem ya, kita harus berpikir jernih, kita harus berpikir kreatif tentang apa yang harus kita lakukan gitu ya, mulai dari SOP-nya, gitu ya, mulai dari prosedurnya, gitu ya, mulai dari mekanisme per mekanismenya. Ini juga harus kita persiapkan gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam B3 kali ini. Terima kasih. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.